Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjang Kusumaningsih. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari kampus LPTK UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Saya menggunakan mode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum KBM dimulai. Ibu minta untuk KM-nya dimimpin berdoa. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut saya dan agamanya masing-masing. Mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang ini, tadi kalian istirahat sudah makan? Sudah. Alhamdulillah, sudah semangat lagi ya? Sudah sholat yang beragama muslim? Alhamdulillah. Kemudian untuk absensi, hari ini siapa yang tidak hadir KM? Saya sakit tadi pulang. Oh ya, tadi pulang. Ada lagi? Sudah, sama semua. Kita doakan untuk Ali Faza, semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Semoga bisa mengerjakan tugas-tugas di sekolah yang kita sedang ujian saat ini. Bagi yang sehat, tetap jaga kondisi, jangan lupa makan yang bergizi dan minum air putih yang hangat dan vitamin. Oke, sebelum kita mulai KBM, sebentar untuk ice breaking supaya kalian lebih semangat. Masih ingat kan yel-yelnya SMK pasti bisa pasti hebat? Masih bisa, nggak usah disontek ya. Ibu langsung aja ya. Iya, Bu. Tangannya di kepal. SMK Bisa. SMK Hebat. SMKN 2 Cikarang Barat Pasti bisa. Pasti hebat. beli. Nah, saat ini kita masuk ke materi indikator 32 dari Mapel AIJ, permasalahan vilen, pertemuan yang kedua. Kalau yang pertemuan pertama kemarin kita kan membahas troubleshooting. Yang sekarang kita menguji hasil perbaikan vilen. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai KBM, pretest dahulu untuk menguji sejauh mana kalian menguasai materi permasalahan vilen ini. Pasti udah dibaca dong ya? Dibaca nggak di rumah? Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk mengetes sejauh mana kalian sudah menguasai materi yang akan kita bahas hari ini, kita mulai bareng-bareng. Durasinya itu 1,5 menit. Lewat 1,5 menit udah habis. Siapkan HP dengan QR code-nya masing-masing. Udah disiapkan? Kita mulai bareng-bareng pada hitungan ketiga. Bisa nggak? Ya?
QR-nya udah siapa? Nanti nilai yang skor yang tertinggi siapa akan ada reward dari ibu lagi. Semoga masih ada rewardnya. 1, 2, 3. Silakan di scan. Ada yang mau mencoba melakukan pretest, nyoba di depan? Gitu ya, meskipun pelajaran sudah pernah diulang, ternyata masih ada yang perlu dipelajari kembali. Menjawab 6 dari 7 soal. Sudah habis 2 menit. Kita ke halaman riset untuk mencari tahu siapakah peringkat tertinggi. Yosinta Putri. Pada yang dipanggil silakan maju ke depan untuk mengambil bingkisan. Neng Yosinta. Mau nggak? Pilih, mau poki-poki apa mau cok-cok? Dua-duanya boleh kasih, Bu. Ya, beli tepuk tangan buat Yosinta. Kemudian untuk kelompok kan sudah Ibu bagi ya. Sekarang Ibu minta tolong dibagikan LKPD. Ini nanti yang akan kamu kerjakan ketika sedang berdiskusi dan kelompok. Neng Regina minta tolong dibagikan LKPD-nya. Nah, yang sudah menerima LKPD bisa diisi identitas, nama, dan kelas. Ada yang belum dapat? Wanda belum dapat. Berapa orang? Di tadi tuh di sini tuh ada. Sudah terima semua? Udah diisi identitas dan nama? Kalau sudah, kita masuk ke materi pembelajaran. Apa aja? Teknik konfigurasi ulang VLAN. Konfigurasi ulang, nanti Ibu memberi kalian suatu permasalahan. Filenya ada di e-learning ya. Nih, Ibu lihat kan. Jadi kamu silakan diakses e-learningnya yang pertemuan 2 saat ini. Di situ sudah Ibu upload bahan ajar dan LKPD. Nah, bahan ajar nanti yang mendukung kalian dalam berdiskusi, mencari sumber informasi, dan juga untuk materinya di bahan ajar. Kemudian LKPD. Nah, bedanya dengan LKPD yang kalian terima, LKPD yang kalian terima itu kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu nanti langsung dikerjakan, ada sesi nanti presentasi. Sementara di LKPD yang ada di e-learning nanti itu adalah filenya dokumen Word. Kamu config hasil ulang perbaikan VLAN nanti. Di situ kamu laporkan hasil analisa permasalahanmu mulai dari prosedur awal sampai selesai perbaikannya. Dibuat laporan, dituangkan dalam LKPD ini. Nah, makanya nanti diupload lagi. Jadi ada 2 model ya, LKPD yang kalian terima dan LKPD nanti yang akan diupload di e-learning. Kemudian ada juga file
permasalahan dari paket tracer.pkt, permasalahannya itu cukup sederhana. Jadi nanti ada suatu permasalahan, Ibu kasih contoh, nanti kamu lakukan perbaikan, analisa, lah buatlah laporannya, tuangkan ke dalam LKPD, itu yang nanti kalian upload. Konfigurasi ulang. Yang kedua, mendeteksi permasalahan VLAN dan memperbaiki permasalahan VLAN. Yang ketiga, prosedur pengecekan hasil perbaikan VLAN. Yang keempat, prosedur pembuatan laporan VLAN. Mendeteksi dan memperbaiki permasalahan VLAN. Permasalahan VLAN itu apa aja? Meskipun terbilang handal, tetap aja pasti ada yang namanya masalah pada jaringan LAN. Kalau kita di sini bicaranya tentang virtual, jadi virtual LAN atau VLAN. Tidak bisa mendapatkan IP secara dinamis. Yang keempat, apa? Bintang. File sharing tidak dapat jalan meskipun hasil tes koneksi ping normal. Oke, yang terakhir, koneksi tiba-tiba putus tanpa ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh administrator jaringan. Sekarang permasalahan pada switch, tadi kan permasalahan pada VLAN. Sekarang pada switch, kira-kira apa? Portnya rusak, arus bocor, atau grounding yang kurang baik. Kemudian yang kedua, switchnya sering hang itu error. Disebabkan oleh tadi arus bocor, tingginya lalu lintas yang melewati switch yang tidak bisa ditampung. Switch itu sendiri daya tampungnya kan pasti ada batasnya, dia ada nilai ambang batasnya. Kemudian masa pakai switch yang sudah lama. Yang ketiga, tidak berfungsinya fitur-fitur pada switch. Switch tiba-tiba mengalami gagal berfungsinya fitur yang lain, misalnya apa? Redundansi. VLAN dan fungsi redundansi yang tiba-tiba mengalami kegagalan. Apa itu redundansi? Duplikasi atau itu jadinya hang. Sehingga kita bisa narik kesimpulan, gagalnya berfungsinya fungsi VLAN menyebabkan semua sistem kacau. Segmen LAN menjadi beda. Yang awalnya dapat berkomunikasi jadi nggak bisa berkomunikasi. Awalnya kalian kok konfliknya benar, kok tiba-tiba kok berubah. Sistem keamanan menjadi rentan. Koneksi VLAN tertentu menjadi tidak berjalan. Kemudian bagaimana cara kita mendeteksi kalau ada permasalahan? Yang pertama apa? Gunakan panca indera kita. Panca indera kita apa aja diantaranya? Oh, mata untuk melihat ada kerusakan nggak misalnya. Misalnya kalau pakai mata, kerusakan yang kamu ketahui apa? Kalau itu terjadi masalah, contohnya, kabelnya kendor, ya kan, dilihat kan pakai mata, tancepin. Penciuman, bakar, kok bau-bau sangit, naudzubillah, ya, jangan sampai. Kemudian raba, kesetrum, betul langsung. Pernah rasanya kesetrum? Rasanya kayak dipijet ya. Kaget. Jangan sampai kita kesetrum kayak yang tinggi. Kalau ini nyetrum Mbak kira-kira tadi ini? Enggak ya, nyetrum ya. Pendengaran. Ayo apa? Suara ledakan ya. Terus akhirnya menjadi kebakar tadi. Terus akhirnya jadi kesetrum. Terus akhirnya dilihat rusak, nah semuanya. Terus menggunakan software utility, epicconfig, nah, pakai CMD ya, CMD epicconfig, ngeping, pakai netstat, pakai tracer atau NSLookup. Kemudian mendeteksi informasi IP Windows, gimana caranya? Epicconfig all dan epicconfig release atau renew. Kalau all, kita melihat konfigurasi IP secara keseluruhan. Nah, lengkap yang ada di host tersebut yang disetting.
Kemudian kalau rilis melepas EPI dari DHCP, sementara renew memperbarui EPI DHCP. Ini dikira gambaran begitu kamu ngeklik komen EPI config di command prompt, munculnya seperti ini, informasinya lengkap, IP address-nya berapa, informasinya berapa. Kemudian lanjut, memecahkan permasalahan pada masalah wireless. Contohnya, penyebab masalah wireless. Apa? Apa Sena? Nggak kelihatan? Oh. Tidak semua standar wireless itu kompatibel versi ABGN. ABGN itu kecepatan ya, kurang kecepatan akses data. Terus setiap percakapan wireless harus terjadi pada saluran terpisah dan tidak tumpang tindih. Masalah yang ketiga pada wireless, apa Zaki? Yang ketiga, sinyal RF menurun R dengan jarak. RF itu apa RF? Yang tersedia antara perangkat. Kemudian kesalahan yang berikutnya, autentikasi dan asosiasi. Di antaranya SSID harus sesuai dengan IP klien. Klien AP harus dikonfigurasi dengan kunci autentikasi yang sama. Kunci enkripsi yang sama harus dikonfigurasi pada AP dan klien. Ini kalau kita udah mainnya di Mikrotik. Masalah DHCP dan IP. Kesalahan konfigurasi IP server DHCP. Apa? Informasi tabel klien harus sesuai dengan informasi localhost. Pastikan router memiliki alamat IP. Selesai config, router jangan lupa diberi alamat IP address. Sama kayak kamu config kemarin, PC jangan lupa dikasih IP address. Kalau nggak dikasih IP address, nanti kan kita nggak akan bisa nge-ping. Makanya prosedur pengelik koneksinya, tes ping lagi. Terus permasalahan berikutnya dari firewall. PC client host itu pasti punya sistem keamanan security masing-masing ya. Firewall itu aslinya itu kan on. Kalau kita kadang-kadang menginstal suatu aplikasi, kadang ada yang crash dengan firewall. Oh, firewallnya nolak, nggak memperbolehkan aplikasi itu. Kadang-kadang diblokir kan sama si firewallnya. Periksa semua pengaturan di router untuk memastikan tidak adanya pembatasan keamanan yang dapat menyebabkan masalah. Makanya firewallnya di-off-in. Karena firewall sendiri kadang-kadang suka memblokir aplikasi yang mau jalan, dianggapnya itu serangan. Makanya harus dita'arufkan dulu antara aplikasi dengan firewall, dita'aruf dulu, kenalan dulu. Ini mau akses, tolong diizinin. Gitu. Firewallnya oke, diizinin. Nah, itu tugasnya administrator jaringan. Tolong nih diizinin aplikasi ini. Atur di firewall. Kemudian perbaikan VLAN. Tindakan preventif dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada switch. Apa? Alipa, yang pertama. Pastikan grounding listrik pada sistem kelistrikan sesuai dengan standar yang berlaku. Oke, grounding kurang bagus, merupakan musuh bagi semua peralatan listrik. Kemudian yang kedua, Citra. Pastikan kualitas dan koneksi switch tidak boleh melebihi kemampuan switch. Oke, kualitas koneksi switch tidak boleh melebihi dari kemampuan switch yang tadi yang overload. Switchnya pasti punya batas kemampuan. Kemudian yang ketiga, reka. Apa? Perbaikan VLAN. Yang ketiga, diantaranya. Ruangan di mana switch ditempatkan harus cukup dingin sehingga membuat switch tidak kepanasan dan tidak mudah rusak. Kalian pasti perhatikan di mana-mana yang namanya perangkat server itu ada di ruangan yang cukup dingin. Padahal meskipun kamu masuk ke situ pakai jaket, tetap aja merasa dingin. Karena apa? Itu bagian dari perawatan. Wih, bintang udah. Adit tuh. Ya, Adit, iya Eka. 4. Oke. Reset dulu, namanya reset. Matiin, nyalain lagi. Oh, yang kelima, Gerald. Cek koneksi kabel dan juga konektor kabel. Pastikan dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Karena itu akan mengundang tikus. Terus yang ke-6, Regina.
Apabila memungkinkan sumber listrik untuk switch dilengkapi juga dengan UPS. Ya, UPS. Tahu kan UPS? Penyimpan daya sementara seperti generator. Nah, jadi kalau misalnya laptop tiba-tiba listrik mati kan tetap nyala. Lah gimana dengan PC? PC tiba-tiba mati, langsung mati nggak itu PC? Mati kan? Begitu juga server kan PC kan? Nah, gimana kalau listrik mati tiba-tiba langsung mati? Nggak ada penyimpanan daya sesaat. Koneksi terputus total. Makanya untuk menghindari itu perlu adanya UPS, penyimpanan daya sementara. Dan sekarang kita masuk ke unjuk kerja, diskusi, dan kelompok untuk praktikum setelah kita berdiskusi. Sekarang kita diskusi dulu. Nah, kalian lihat LKPD yang tadi udah dibagi. Pada kegiatan 1 itu ada suatu persoalan diminta menuliskan beberapa hal yang pernah kamu alami pada saat jaringan terjadi masalah dan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kamu sebagai calon-calon administrator jaringan, coba kamu uraikan masalah apa yang pernah kamu alami selama ini kamu menjadi teknisi ya, mungkin di ICT ya, selama ini kita kan di situ. Apa masalah yang terjadi yang kamu temui? Terus solusinya bagaimana? Hasilnya memuaskan atau tidak? Apa bagaimana? Coba kamu telaah satu aja permasalahan satu orang. Kalau yang punya pengalaman pasti oke lah, langsung ada bisa gambaran. Yang ada pengalaman boleh sambil googling di internet, cari permasalahan solusi yang terjadi pada jaringan. Masalahnya apa, solusinya bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Kira-kira cukup ya? Nanti yang Ibu tunjuk silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari analisis diskusi kalian bersama teman sebangku. Silakan sambil dibuka buku bahan ajar, sambil googling di internet. Misalnya udah ketemu nih Bu, saya udah ketemu Bu, ada di kepala saya, nggak usah ditulis. Wah, monggo silakan ngaco. Regina, senyum-senyum dari tadi, ayo. Ayo maju. Ya sini maju ke depan. Nah, maju ke depan. Oke, masalah yang pernah saya alami adalah IP konflik. Solusinya, IP konflik dapat dihindari dengan pemberian IP address yang jelas pada tiap perangkat, alokasi angka, berurutan dengan topologi dan perhitungan subnetting. Hasilnya adalah bisa melakukan scanning IP address pada jaringan dengan bantuan software seperti IP scanner. Oke, good. Beri tepuk tangan buat Regina. Sekarang nanti kita masuk ke kegiatan 2 yang ada di LKPD. Nah, langkah prosedur menganalisa kesalahan konfigurasi. Tadi di awal sudah Ibu sampaikan ada satu file PKT yaitu perbaikan, nama filenya perbaikan.pkt. Itu nanti yang kamu analisa kesalahan dari konfigurasi. Terjadi kesalahankah di situ? Bagaimana cara mengeceknya? Bagaimana cara memperbaikinya? Misalkan seperti ini. Disajikan sebuah gambar seperti yang kamu lihat di papan tulis. Ini sama dengan yang ada di LKPD kegiatan 2. Nah, di sini di LKPD kegiatan 2 cara menganalisa topologinya gimana? Masih ingat? Nah, ini ambil sampel ya, gambar ini yang kita lihat. Laptop 0. Laptop 0, interface. Oh, ini interface-nya belum ya? FA011, yang ini FA012. Maaf. Ada di LKPD yang di file di situ. LKPD yang di file, bukan LKPD yang kamu pegang, yang ada di file.
Jadi di laptop 0, interface FA 011, port nomor 11 terhubung dengan switch berada pada jaringan LAN 20, VLAN 20. Interface port nomor 12 pada laptop 1 terhubung dengan switch berada pada jaringan VLAN 20. Berarti yang ada di jaringan VLAN 20 yang terdaftar di sini adalah FA11 dan FA12. Sementara ada suatu permasalahan ketika kamu cek show VLAN brief atau do show VLAN, informasi dari konfigurasi VLAN didapat hasilnya begini ya. VLAN 1 namanya default, statusnya aktif. Port yang terdaftar pada VLAN 1 adalah dari port interface FA2, FA3 dan seterusnya. VLAN 10 namanya siswa, statusnya aktif. Port yang didaftarkan adalah FA1 dan FA5, port nomor 1 dan port nomor 5. Yang ketiga, VLAN 20 namanya guru, nama VLAN-nya guru. Statusnya aktif. Port yang terdaftar di VLAN 20 ini adalah FA port nomor 6 dan port nomor 11. Kira-kira apa yang kamu tangkap kesalahannya di mana? Ada yang bisa menjelaskan kesalahannya di mana? Ini gambar topologinya nih. Nah, ini ketika cek tabel IP seperti ini munculnya. Di VLAN yang 20 itu seharusnya kan 11 sama 12 ya. Apanya? Nah, ya interface-nya. Ya. Nah, di sini itu kesalahannya 11 sama interface itu 11 sama 6. 11 dan 6. 6. Ya. Itu yang terdaftar di VLAN 20. Di tabel di informasi VLAN-nya, ya. VLAN, tabel informasi VLAN. Jadi kesalahannya di situ. Ya. Jadi solusinya tahu nggak kira-kira? Dirubah, diperbaiki. Gimana memperbaikinya? Caranya? Nah, langkahnya. Gimana caramu memperbaiki? Yang pertama, ping dulu antar host. Coba kita ping dahulu. Kalian sudah nerima file perbaikan ya? Sekarang kita coba ping antar host menggunakan PDU. PDU bisa pakai command itu bisa. File. Hasilnya file deh. Nih, ya. Kita coba ping dari laptop 0 ke laptop 1. Hasilnya fail. Oke, hasilnya fail. Terus setelah cek ping, apalagi yang perlu dianalisa lagi? Cek kesesuaian masing-masing IP. Coba dicek IP-nya sudah sesuai atau belum. Ini harusnya 20, 20, 21 ya. Oke, dapat tuh 20, 20, 21. Kemudian yang berikutnya 20, 20, 22. Subnet masknya betul apa salah? Salah ya. Harusnya itu kan yang diminta di soal prefiknya itu 24. Sementara di sini prefiknya ini berapa nih? 8. Ya kan? Prefix 24 untuk IP address kelas berapa nih? 20. Kelas A. Untuk kelas A, subnet masknya berapa dengan prefix yang diminta 24? Subnet masknya berapa? Ayo, ada yang inget nggak? Cari. Boleh. 255 0. Kamu cari di sumber literasi situ. Berarti kalau prefiksnya yang tadi 255.000 itu prefiksnya 8. Karena di sini munculnya 8 kan tadi, tuh 8. Sekarang coba kita ganti 255
No. Oke. Prefixnya sudah 24 belum? Udah berubah ya? 24. Oke, udah sesuai. Tadi dicek semuanya satu-satu. Oh, pingnya tadi gagal. Oh, cek IP address-nya di subnet masnya yang salah. Terus yang ketiga, cek tabel VLAN. Nah, tabel VLAN-nya ini. Inilah yang kalian eksekusi. Gimana cek tabel VLAN? CLI. Kita klik dulu switch-nya. Masuk ke tab CLI. Kalau seperti ini, untuk mengaktifkan switch, kita perintahkan komen apa dahulu? Enable. Enable. Pakai perintah apa lagi? Show VLAN RIP. Nah, muncul ya. Ini yang perlu kamu perbaiki. Dari si topologi ini kan FA11, FA12. Nah, sementara yang di tabel IP di VLAN 20, FA6 dan FA11, berarti kita keluarkan yang FA06. Gimana caranya? Kamu buka LKPD-nya, sambil dibuka tuh. LKPD yang ada di e-learning, terus kamu download. Tahap-tahap demi tahap. Di situ. Jadi caranya begini enaknya. Jadi LKPD-nya di sebelah kanan. Kemudian paket tracernya di sebelah kiri. Jadi kamu bisa sambil config, memperbaiki, juga bisa sambil mengecek langkah-langkah prosedurnya. Config terminal, masuk ke config terminal. Interface FA06. No switch port. No switch port. Akses VLAN 20. Itu ya. Sekarang do show VLAN. Sudah hilang? Nah, udah hilang ya. FA06-nya udah hilang. Tadi kan kita kondisinya ini yang terdaftar di VLAN 20 adalah interface FA11 dan FA06. Sekarang kita sudah menghapus FA nomor 6 dari VLAN 20 sehingga FA06-nya akan balik lagi ke VLAN 1. Sudah keluar, sekarang kita masukkan. Masukkan apa? Interface berapa? FA berapa? FA12. Kita daftarkan FA12 ke dalam VLAN 20. Gimana caranya? Interface FA012 switch port mode akses switch port mode akses switch port akses VLAN 20. Nah, ini artinya kita menambahkan port nomor 20 pada VLAN port nomor 12 pada VLAN 20. Sekarang kita do show VLAN untuk melihat IP tabelnya. Sudah terdaftar. Oke, itu baru dari VLAN sisi VLAN 20. Sekarang kamu coba praktekkan di VLAN 20 ini. Setelah itu VLAN 10 juga sama permasalahannya kan. Kalau bedanya kalau di VLAN 10 kan yang terdaftar itu adalah 1 dan 5, sementara di konfigurasinya harusnya 1 dan 2, berarti 5-nya keluarin, daftarin lagi 2. Nah, kalau udah jadi, nanti kamu buat laporan susun di dalam LKPD ini ada yang di e-learning kan, hasil screenshot dan penjelasan prosedur pengecekan VLAN 20 dan kesimpulan perbaikan dari VLAN. Nanti kamu tuangkan di LKPD, buat hasil laporannya,
Kemudian kalau sudah, simpan nama file ini nanti, file LKPD ini, kamu ganti nama filenya, diganti nama strip kelas, strip pengujian perbaikan, dokumen. Upload ke e-learning, satu. Terus yang kedua, hasil konfigurasi yang Ibu kasih tadi itu kan ada permasalahan, kamu perbaiki sesuai yang Ibu tadi kita coba bersama-sama. Kemudian ganti lagi juga filenya. Untuk yang PKT, nama kelas pengujian perbaikan .pkt itu yang diupload. Berarti yang diupload ada berapa? 2. Hasil PKT yang setelah kamu perbaiki dan laporan konfigurasi LKPD yang kamu rubah filenya. Udah kamu kerjakan langkah-langkah prosedur, berikut juga dengan kesimpulan. Nanti siapa yang Ibu tunjuk maju ke depan menjelaskan konfigurasi dari hasil yang kamu perbaiki. Sekarang Ibu beri waktu 30 menit untuk melakukan konfigurasi ulang, perbaikan, dan diambil kesimpulan bersama teman sebangku. Boleh berdiskusi. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Masih muncul rapor 6 masih terdaftar di nilai 20, belum kamu keluarkan. Berarti keluarkan dulu. Gimana komennya? Interface itu udah masuk konfig terminal. Langsung interface F6 akses 9 yang kita menggunakan port nomor 6 dari exit dulu, exit. Garing kok. Ayo dulu. Kaca. Udah hilang? Reka dan Geral nanti yang akan mencoba mempresentasikan hasil konfigurasi ulang. Masih ada bingkisan ya? Masih ada bingkisan. Berdua boleh, berdua nanti. Jadi yang jelaskan berdua. 2 orang boleh ya. Misalnya pakai filenya Geral, nanti sama-sama jelasin sama Reka. Boleh pakai laptopmu, pakai laptop ibu bisa. Terserah. Laptop ibu boleh. Nanti filenya dari ibu aja. Sampingnya aja. Udah 57 menit.
Jadi kan ini dulu kan sampai ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara memperbaiki masalah yang ada di RKPD ini. Yang pertama, cek ping antar host laptop jika sudah. Yang kedua, cek kesesuaian masing-masing IP address laptop lalu ke switch, klik, enter, enable. Yang ketiga, cek table VLAN, show VLAN brief. Jika tidak sesuai interface-nya maka harus diganti. Misalnya seperti yang di depan ini. Jadi teman saya udah diperbaiki semua. Oke. Di VLAN 10 harusnya itu ada FA01 dan 02, dan di VLAN 20 harusnya ada FA11 dan 12. Lalu ping lagi. Itu belum diperbaiki ya? Itu belum diperbaiki. Halo, di sini saya sudah memperbaiki. Caranya itu yang pertama kalian buka CLI-nya ya di switch, kemudian klik enter. Terus yang kedua itu kalian enable dulu si switch-nya itu. Nah, lalu kalian ketik config terminal. Nah, kalau udah config terminal, lalu kalian ketik interface 005, terus switch port mode access. Terus jika kalau kalian mau hapus tuh jadi no switch port access VLAN 10. Lalu kalian do show VLAN. Nah, di sini sudah hilang. Nah, lalu kita mau masukin si interface keduanya, yang interface 2. Caranya gimana? Nah, di sini caranya itu, nah kalian kayak tadi config terminal, kedua itu interface masuk ke interface 2-nya, lalu switch port mode access, terus kalau dimasukin no-nya dihilangin, jadi switch port access VLAN 10. Lalu kalian exit, di sini kita bisa cek. Nah, di sini sudah muncul. Nah, yang kedua itu di VLAN 20 kan masih belum diubah. Nah, kalian ubah. Yang pertama itu hapus dulu ya yang di ini interface 06-nya. Nah, cara ngapusnya sama kayak tadi. Kalian pertama-tama itu switch config terminal. Lalu interface 06, lalu switch port mode access. Lalu untuk menghapus seperti tadi, no switch port access VLAN 20, lalu kalian exit. Bisa lihat di sini sudah tidak ada atau terhapus. Nah, selanjutnya itu kalian tinggal masukin interface yang interface 12. Masukinnya ke switch port mode access. Yang pertama-tama interface 012, lalu switch port mode access. Terus yang kedua switch port mode access, yang ketiga switch port access VLAN 20, lalu kalian exit. Nah, di sini sudah saya benarkan semua, saya masuki. Sudah sesuai? Ya, sudah sesuai dengan yang di LKPD. Berarti testing? Testing tadi bisa, Bu. Udah sukses kah? Ya, di sini kalian bisa lihat jika di testing. Apakah udah replay? Ini udah successful. Saya pakai PD aja, Bu. Iya, pakai PDU biar cepat. Oke. Nah, sudah successful. Sukses. Dari hasilnya PC sukses. Oke. successful. Dari tepuk tangan luar biasa. Hasil kesimpulan? Jadi kesimpulannya setelah kita sebelumnya kan tadi nggak bisa ini ya, Nggak bisa di-pin. Iya, di ping, failed hasilnya. Nah, setelah kami ubah itu jadi bisa atau successful. Oke, silakan. Mungkin Balik. Ya, ditutup. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Gerald dan Rekan. Terima kasih atas penampilan tadi oleh teman-teman kalian kepada Gerald dan Rekan yang sudah mempresentasikan dengan baik.
penerapannya dan kesimpulannya. Terima kasih juga. Sama-sama. Sekarang masuk ke sesi soal evaluasi. Ibu ada sedikit soal. Kamu kerjakan. Ini sebagai penilaian Ibu untuk kalian selama mengikuti pembelajaran permasalahan filen dari awal hingga saat ini. Neng Regina, Ibu minta tolong dibagikan soal evaluasi. Waktu mengerjakan soal evaluasi 15 menit. Silakan kalian kerjakan. Yang sudah menerima boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan LKPD kepada Regina dan Elistina yang sudah mengerjakan soal evaluasi. Semoga nanti nilainya cukup memuaskan, dan juga LKPD-nya yang tadi udah kalian upload, nanti Ibu nilai di e-learning. Makanya juga untuk tambahan nilai kalian, keterampilan dan pengetahuan. Jadi kalau yang bukti fisik ini sebagai nilai pengetahuan kalian, dan yang hasil konfigurasi yang di e-learning itu nanti adalah sebagai nilai praktik atau nilai keterampilan kalian. Sekarang kita masuk ke refleksi. Tujuan refleksi ya untuk perbaikan dari Ibu. Refleksinya nanti dua arah, dari Ibu dan dari kalian. Sekarang Ibu minta refleksi dari kalian ke Ibu. Misalnya apa yang kurang dari metode belajarnya Ibu, apakah cara mengajarnya, apakah waktunya, apakah fasilitasnya, ada yang kurang, apa udah cukup, apa kesempatan Ibu cara menjelaskannya. Sekarang dari Ibu untuk kalian, dari yang materi Ibu sampaikan ini, apakah kalian sudah cukup paham? Apa ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Siapa? Wanda, kamu sudah paham? Sedikit. Sekarang untuk permasalahan filen dari materi AIJ, indikator 32 sudah selesai. Berarti nanti pertemuan selanjutnya itu adalah indikator 33 mengenai permasalahan routing. Nah, untuk routing bisa kamu sambil baca-baca. Nanti ada routing dinamis, routing statis di 34. Sekarang di 33 dulu. Jadi routing statis ataupun dinamis nanti kamu baca-baca, kamu pelajari dulu tentang routing. Ada di buku paket atau di buku modul. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan KBM ini. Semoga kalian bisa menyerap materi pertemuan saat ini mengenai permasalahan filen dan bisa diterapkan dalam nanti kalian untuk PKL. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari pertemuan selanjutnya yaitu mengenai routing. Ya, akhir kata Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.